Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh hadirin dan selamat datang di acara pelatihan kewirausahaan dan motivasi bagi remaja di masa pandemi COVID-19. Acara ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam kegiatan juga di Kelurahan Cibadung. Selanjutnya, yang terhormat kepada perwakilan dari Karang Taruna dan hadirin sekalian, yang pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan kondisi sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan melancarkan acara kita pada hari ini. Kita langsung saja pada acara yang selanjutnya, yaitu pada inti acara yang acara inti yang akan diambil langsung oleh moderator, yaitu saudara Syifa. Kepada saudara Syifa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Nuranikusuma. Di sini saya akan menjadi moderator dalam sesi kewirausahaan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan teteh yang ada di sebelah saya. Beliau bernama Cynthia Kurniati. Tempat tanggal lahir 26 Desember 1999, beralamat di Cisalatri RT 2 RW 3 Cipadung Cibiru Bandung. Nah, untuk riwayat pendidikannya, beliau bersekolah dasar di Cipadung, SDN Cipadung, lalu dilanjut dengan SMP-nya di SMP 46 Bandung, dengan SMA-nya di SMA 2 Bandung, dan berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati. Untuk pengalaman organisasinya, yang pertama di sini ada Pramuka, lalu dilanjut dengan Koperasi Mahasiswa, lalu dilanjut dengan Himpunan Mahasiswa Islam, lalu yang terakhir adalah Karang Taruna hingga sekarang. Untuk riwayat karir kerjanya, di sini beliau merupakan wirausaha yang berjualan makanan, pakaian, kerajinan, dan alat outdoor. Yang dimana di sini memiliki moto hidup berusaha sedikit lebih keras untuk hasil yang jauh lebih baik. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita mempersingkat waktunya dengan mulai kepada Teh Cindy dipersilakan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker karena susah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Cynthia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya warga Cipadung asli dan sekarang kegiatan saya berwirausaha. Nah, di sini karena kita akan membahas tentang UMKM atau usaha kecil mikro menengah yang akan kita bahas. Yang utama ini adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Cipadung. Saya ulangi ya. Jadi perkenalkan, saya Cynthia Kurniati. Asal saya dari Cipadung. Saat ini saya berwirausaha di Cipadung. Jadi wirausaha saya yang saya jalani saat ini adalah penjualan alat outdoor, alat pendaki gunung yang seperti itu. Nah, untuk yang berhubungan dengan UMKM ini, jadi saya akan sedikit menyampaikan, kita sharing aja bagaimana kita memulai UMKM untuk menanggulangi atau menambah penghasilan apalagi di masa COVID-19 sekarang. Nah, UMKM ini kan siapapun yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan itu bisa masuk ke dalam kategori UMKM. Di antaranya kita misalkan untuk memulai usaha yang baru, kalau penghasilan kita di bawah 50 juta berarti kita masuk ke dalam kategori usaha mikro, jadi yang lebih kecil dari usaha kecil gitu ya. Nah, kalau di atas 50
500 juta, berarti kita masuk ke usaha menengah. Dan kalau misalkan penghasilannya udah di atas 500 juta, baru itu usahanya yang sudah makro atau yang besar. Jadi karena misalkan ibu bapak semuanya ada yang berjualan atau ngewarung gitunya, nah ngewarung juga termasuk UMKM karena penghasilannya 50 juta misalkan gitu, atau di bawah 50 juta dalam satu tahunnya gitu ya. Jadi ibu-ibu yang ke depannya supaya UMKM-nya bisa berkembang, bagaimana sih caranya? Nah, saya di sini sedikit sharing tentang usaha yang saya jalani dulu. Jadi ini adalah usaha saya ya. Usaha saya ini namanya 1818 Project. Jadi branding itu atau penamaan dalam usaha itu sangat penting supaya orang-orang bisa mengenal usaha kita apa. Jangankan usaha yang besar gitu ya, usaha kecil aja ibu bapak kalau misalkan punya warung misalkan ya, harus kan dinamai misalkan warung Mama Siva gitu kan, itu branding. Nah kalau udah pada tahu warung itu namanya Mama Siva, jadi kalau mau kemana, mau ke warung Mama Siva, berarti kan itu udah dikenal. Nah itu salah satunya kenapa kita harus memberi nama usaha yang kita jalani. Nah usaha saya ini 1818 Project Outdoor Equipment. Sekarang ini bergeraknya lebih banyak di media sosial ibu bapak, karena kenapa? Karena selama COVID ini memang bukan hanya satu atau dua UMKM yang terpuruk istilahnya ya, karena memang kesulitan kita dalam pemasaran karena nggak boleh ada pasar, dijual langsung nggak boleh, ketemu sama orang juga nggak boleh. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus di media sosial. Nah, salah satu yang bisa dijadikan tempat untuk berjualan, misalkan diantaranya Facebook, Instagram, yang lebih mudah gitu ya dijangkau oleh teman-teman kita dulu yang ada sekontak sama kita, atau di WA juga bisa, karena udah banyak kan yang jualan bakso tapi lewat WA gitu ya, nanti diantarin atau mereka diantar sendiri, nah seperti itu. Nah, yang saya jalan ini kan karena produk saya kan alat-alat outdoor, jadi kayak alat-alat lagi gunung, tas gunung, yang kayak gitu ya, sepatu gunung, termasuk nah ini adalah Instagram 1818 outdoor. Di situ saya juga mencantumkan nomor WA yang bisa dihubungi. Terus kalau misalkan ada yang mau transfer lewat Bank BRI disebutin supaya yang mau beli ini udah siap-siap kalau mau belanja. Oh ini pakainya ini gitu. Termasuk juga saya kan jualan di Shopee juga, jadi saya cantumin juga akun Shopee-nya di situ. Dan untuk menunjang penjualan secara media sosial, saya juga aktif di YouTube untuk memperkenalkan produk yang saya jual gitu. Jadi kayak saya review tas, misalkan ya review tas gunung, saya bikin iklannya itu di YouTube, di video di YouTube, disebar, nanti yang mau beli bisa lewat Shopee atau lewat Instagram saya, nah seperti itu. Terus di Instagram saya juga ini kan nggak kelihatan ya kecil. Di Instagram saya itu di highlightnya saya cantumkan juga NIB atau surat nomor induk berusaha dan izin usaha IUMK. Kenapa? Supaya orang lebih percaya bahwa usaha yang saya jalani ini sudah legal secara negara gitu, karena sudah ada nomor induk berusaha dan izin usahanya. Nah, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau usahanya mendapatkan legalitas berupa NIB dan IUMK itu sekarang sangat mudah Bu, karena daftarnya itu udah gak usah kita datang bawa berkas ke sana ke dinas terus nanti nunggu lama lagi, enggak, tapi kita tinggal masuk ke website untuk mengisi identitas dan kita sudah bisa mendapatkan nomor induk berusaha dan izin usaha. Nah, nomor induk berusaha dan izin usaha ini dibutuhkan untuk apa? Karena kalau misalkan usaha kita nanti berkembang, terus misalkan kita mau mengajukan pinjaman, nah salah satunya kan suka ada surat berharga. Nah kalau usaha yang kita punya sudah memiliki surat berharga atau minimal punya NIB, nomor induk berusaha, itu akan lebih memudahkan bagi kita untuk melakukan transaksi-transaksi di luar, atau kita misalkan mencari mitra untuk bekerja sama, itu lebih mudah. Minimal aja ada NIB gitu ya. Kalau udah ada nomor induknya, otomatis nanti pembuatan sertifikat-sertifikat yang lain akan lebih mudah. Ibu bapak punya usahanya bikin nugget misalkan ya. Nah, pembuatan nugget ini kan home industry di rumah. Tapi gimana caranya kita bisa dapat modal lebih besar? Otomatis kita harus menggunakan pinjaman atau minta bantuan ke pemerintah misalkan gitu ya. Nah, pinjaman-pinjaman ini biasanya harus menyertakan sertifikat-sertifikat atau surat berharga. Salah satunya kalau kita punya NIB ini, kita bisa mengajukan pinjaman melalui bank misalkan atau melalui pemerintah-pemerintah dengan menyertakan surat-surat berharga. Selanjutnya si nugget ini misalkan kita mau bikin surat halalnya, sertifikat halal, termasuk
termasuk sertifikat halal juga kita harus memiliki NIB dan izin usaha dulu. Terus nanti bikin BPOM, bikin PIRT. Nah, jadi UMKM yang berkembang ini mudah-mudahan bisa semakin banyak dilakukan oleh UMKM di kita supaya yang jualan ini nggak cuma melalui jualan tiap tahun gitu-gitu aja gitu, biar kita tuh bisa berkembang. Salah satunya kita harus melegalkan dulu usaha kita. Nah, pembuatan NIB ini gampang. Nah, ini surat izin usaha saya udah ada nomor izin usahanya, saya juga udah punya izin usaha. Yang dicantumkan nanti di dalamnya itu hanya kita harus menyiapkan KTP, KK seperti biasa. Nanti kita masukkan. Nah, ini adalah pedoman perizinan usaha melalui online single submission atau OSS. Jadi semenjak tahun 2018 Presiden Jokowi sudah melegalkan untuk pembuatan surat-surat berharga melalui media online seperti ini. Jadi tidak usah langsung datang ke dinas. Kita harus hanya membuka website OSS Online Single Submission. Kita tinggal masuk aja. Nanti saya share ya ke ibu-ibu semuanya untuk linknya supaya nanti mudah-mudahan bisa membantu. Nah, untuk pembuatan NIB ini seperti ini prosesnya. Nanti ibu-ibu bisa juga lewat HP, jadi nggak usah lewat komputer aja ya. Jadi bisa lewat HP, tinggal buka Chrome, terus ketik oss.go.id gitu. Nanti keluar ada seperti ini, harus melampirkan mengisi data-data yang mau dimasukkan. Nanti ada KTP, nomor KK, sampai ditanya penghasilan per bulan berapa, per tahun berapa, alamat, nomor telepon, semuanya dicantumkan di situ. Jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau ada yang terlewat nanti tidak bisa diupload. Jadi harus diisi semuanya, termasuk foto usaha, terus kalau punya NPWP dicantumkan juga, kalau nggak punya juga bisa, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak ada NPWP, kita belum punya NPWP, pas bagian NPWP-nya diisi aja 000. Jadi nanti masih bisa diupload, cuma nggak ada NPWP-nya gitu. Terus untuk izin usaha juga seperti ini sama. Nah, yang bisa membuat izin usaha ini banyak ya, dari mulai sektor industri, sektor perdagangan, seperti kita lah kalau kita jualan di rumah, ya minimal kita berdagang dan kita harus punya izin usaha dalam online single submission ini. Jadi bikinnya juga sama di website yang sama. Nanti pas ibu masuk ke website itu ada pilihan mau bikin NIB, mau bikin izin usaha, atau mau sertifikat halal juga nanti ada informasinya di sana. Nah, ini cara-cara pembuatannya ya, seperti tadi yang saya bilang. Untuk pertama nanti registrasi dulu, mau capaikan segala macam sampai keluar surat yang seperti tadi. Nah, kalau misalkan kita udah punya surat legal, usaha yang kita lakukan ini sudah legal secara negara, kita harus menyusun strategi penjualan yang bagaimana supaya ketika sudah legal ini penjualannya bisa meledak gitu ya. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah UMKM Go Online, di mana Go Online ini sekarang sangat dibutuhkan, apalagi dalam keadaan corona seperti ini, karena kita sangat susah kalau misalkan zaman dulu ada bazar gitu ya, kalau setiap bulan atau setiap bulan puasa misalkan ada bazar, sekarang kan susah, kita nggak bisa kemana-mana. Terus kalau misalkan di rumah ada ulang tahun pindah misalkan, terus mereka ngadain bazar, kita bisa ikutan bayar gitu ya, terus jualan di sana bisa kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang kan susah, udah gak bisa ada yang kayak gitu, makanya banyak UMKM yang akhirnya stop karena tidak ada jalan penyambungnya. Nah, dengan UMKM Go Online ini mudah-mudahan kita masih bisa bertahan di masa COVID, dan kita setelah COVID bisa melanjutkan lagi berkembang, UMKM-nya semakin maju. Nah, diantaranya seperti yang tadi saya bilang ya, jadi lewat sosial media, yang lebih mudah itu lewat sosial media. Minimal yang kita jual dulu itu adalah teman-teman terdekat. Jangan malu ibu-ibu kalau misalkan punya dagangan, punya apa yang mau kita jual, tawarkan dulu ke orang yang terdekat. Lewat PC aja gitu, di WA-in satu-satu gitu, nggak apa-apa. WA-in satu-satu, mau beli gak, coba gak gitu. Nanti kalau misalkan udah pada beli, jangan lupa foto-foto, karena sekarang kan zamannya media sosial ya, orang akan percaya ketika kita memiliki media-media yang bagus gitu, yang menarik. Nah, pasanglah foto yang terbaik gitu, yang kelihatannya kalau misalkan makanan menunjukkan gitu, kalau baju yang kelihatannya bisa dipakai bagus gitu ya. Setelah di foto-foto, testing misalkan kayak tip-tip pembelian orang lain juga kita sebarin, jadi biar orang tuh semakin percaya bahwa apa yang kita jual itu diminati banyak orang. Nah, setelah itu kalau misalkan udah masuk ke media sosial seperti Facebook misalkan atau Instagram, kita harus menjangkau orang lain juga kan yang kita nggak kenal. Nah, jangan malu juga dan jangan patah semangat.
Gak cukup sekali 2 kali, harus terus setiap hari iklan gitu ya, walaupun gak ada yang beli misalkan awal-awal, tapi harus terus di iklannya. Saya juga sama dulu, apalagi saya jualannya kan alat outdoor, gak mungkin kan semua warga beli alat outdoor ya, berarti kan pasar saya kan anak-anak pendaki gunung misalkan ya, atau anak-anak yang sekolah gitu yang mau ada kegiatan, sementara sekolah sekarang libur, terus yang pendaki gunung juga sekarang masih dilarang untuk wisata. Nah akhirnya kemarin juga saya menyiasati dengan menjual aksesoris misalkan untuk anak-anak gunung ya seperti itu. Nah gimana saya cara nyarinya? Saya masuk ke grup-grup yang ada di Facebook, itu lebih efektif dan efisien gitu ya. Jadi kayak misalkan ibu mah jualannya makanan banyak bu, kayak di Facebook itu grup kuliner Bandung Timur, itu grup kuliner Bandung Timur isinya yang jualan Bandung Timur semua, ada yang beli juga orang Bandung Timur semua gitu, itu lebih enak. Terus ada juga grup kuliner Cipadung, itu benar orang Cipadung semua gitu yang di sini, jadi kita transaksi kan lebih cepat juga ya, kita jualan online, kita kirim teman-teman yang dekat minta WA-nya, nanti kita tinggal posting-posting di WA, kan itu lebih gampang juga. Kalau udah kita mulai masuk ke penjualan secara lebih besar lagi skalanya, misalkan kita udah masuk Shopee, Tokopedia, Lazada, yang seperti itu, kita juga bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Misalkan mau jualan baju nih, ibu-ibu nggak usah beli semua bajunya dulu baru dijualin, kan modalnya juga butuh lumayan gede ya. Saya juga sama, alat saya itu ada yang saya produksi sendiri, ada yang saya beli dari orang lain. Nah, yang reseller ini bentuknya reseller juga bisa dilegalkan menggunakan NIB yang tadi, nomor induk usaha dan UMK, supaya usahanya masih tetap legal, karena reseller juga termasuk ke dalam UMKM jika penghasilannya masih di bawah 50 juta kan. Jadi kita masih semua apa yang kita usahakan masih bisa diusahakan. Mudah-mudahan ke depannya untuk ibu-ibu yang punya usaha juga masih bisa ikut ke dalam grup. Kalau di Cibiru ada co-working space namanya di Cibiru, di Kecamatan Cibiru. Jadi itu adalah grup yang isinya orang-orang yang berjualan di Cibiru, 4 kelurahan semuanya ada di situ. Nah ini baru dimulai, kegiatan di grup ini baru dimulai. Di antaranya itu nanti banyak informasi mengenai UMKM, mengenai bantuan-bantuan dari pemerintah atau penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan sama pemerintah. Nah nanti juga bisa kayak yang tadi pembuatan NIB, UMK juga bisa dibantu oleh UMK gitu di kecamatan. Nah setiap minggu juga pasti ada kegiatan. Kayak kemarin-kemarin karena kita secara online gitu ya, jadi kegiatannya juga online ada gitu, penyuluhannya secara Zoom kayak gitu. Atau nanti juga ada kadang-kadang kita kesana disuruh bawa bantuan dari pemerintah, misalkan ya bagi olahan atau apa gitu, olahan susu atau apa, nah disuruh bawa juga ada kayak gitu, jadi dibantu juga sama mereka gitu. Jadi kita sama-sama di co-working space Kecamatan Cibiru ini adalah untuk membantu UMKM, apalagi di masa corona ini, supaya kita terbantu dalam hal pemasaran, dalam hal produksi juga, dan nanti juga pasti akan ada bantuan-bantuan untuk misalkan untuk mempercantik produk kita, bagaimana cara mengemasnya, itu akan dibantu juga bersama-sama. Jadi masih banyak kalau di MW15 ini kalau nggak salah yang punya donat kentang yang baru di depan. Nah kan seperti itu saya pernah lihat gitu. Terus nanti ibu-ibu yang lain juga bisa kalau misalkan punya usaha masuk ke grup itu, supaya nanti lebih gampang dijangkau oleh teman-teman di grup tersebut gitu ya, karena itu kan sudah terorganisir dan langsung berhubungan dengan dinas, jadi lebih gampang untuk membantu ibu-ibu. Jadi jangan takut, jangan malu, apa yang kita jual, apa yang kita usahakan walaupun kecil, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Segitu aja mungkin ya. Nanti kalau ada teman-temannya mungkin nanti ada pertanyaan, sedikit pertanyaan. Mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak apabila ada yang saya sampaikan ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat menarik kepada Teh. Terima kasih atas pemaparan yang telah dibawakan. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya ya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ella, kebetulan PKK di daerah Migas. Kebetulan saya juga usahanya sama itu online. Saya menjuarai tingkat Kota Bandung untuk membuat listrik ya sama itu. Nah sebetulnya saya gampang ya, itu juga udah koordinasi sama aku kota gitu, mudah cuma yang ini modalnya. Alhamdulillah saya udah berjalan sampai sekarang. Kalau saya ada binaan ini UPTKS, usaha peningkatan keluarga sampai sekarang dari tahun 2018
tapi masih berjalan. Saya mengelola itu yang jualan-jualan kecil di bala atau seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang pasti masih berjalan. Tapi saya ingin punya dari makanan, ingin punya ada selebgram ya bahwa ini halal terus udah ini ya. Itu saya belum kalau itu karena saya ingin memajukan warga kebetulan yang membuat itu tuh kader. Saya hanya memasarkan dan juga sering ikut ikut basar-basar itu seperti kalau ada ulang tahun di terus di kemarin sampai seminggu gitu. Gitu cuman saya belum punya izin label makanan dengan halal itu gimana bisa tulis aja nomor saya nanti link ke saya kan ini itu. Jadi kalau untuk ke depannya saya ingin maju gitu ya maju beneran karena saya warga di sini ya kebetulan mayoritasnya ya serabutan sama jual pedagang. Jadi saya ingin membantu khususnya yang kecil. Nanti saya pengen ada pembinaan di sini membuat apa dulu gitu. jadi kalau untuk pembuatan yang Makanan aja ya, nah kan karena memang mungkin kenapa teman-teman dari kampus ini juga memilih dari karena sebenarnya potensi dari Wali14 ini banyak beragam dan kita punya pasar ya karena adanya pasar Taruna, adanya lagi pasar, ada pasar juga di Wali15 itu kan merupakan aset gitu untuk Wali15 untuk berjualan dan rata-rata pasti yang berjualan UMKM pertama itu makanan karena gampang dibuat dan gampang juga dijualnya. Nah seperti yang tadi saya bilang, yang pertama harus dilakukan oleh ibu itu adalah memperkuat jualan kita atau UMKM kita dengan membuat NIB dulu yang pertama nomor induk berusaha. Nanti kalau sudah punya nomor induk berusaha, kita buat izin usaha atau IUMK yang tadi lewat website itu. Nah, kalau udah punya dua surat ini, surat berharga disebutnya gitu karena ini kan berhubungan dengan aset jualan kita. Kalau udah punya NIB dari UMK, nanti ibu bisa proses selanjutnya untuk proses halal, untuk proses PINT, untuk proses POM, untuk makanannya. Nah, yang pembuatan itu juga kalau di grup working space yang di Cibiru itu nanti dibantu, jadi gak akan dibiarkan sendirian gitu. Kayak kemarin juga saya lihat rekan-rekan yang punya usaha dalam dunia makanan, gitu ya, dunia bisnis makanan, mereka dibantu dalam pembuatan halal, sertifikat halal, BPOM, ada yang SMPRT juga, pokoknya semua dibantu, diarahkan gitu harus kemana-kemana dulu. Minimal sekarang yang dibuat itu adalah NIB dari UMK dulu. Kalau udah punya NIB dari UMK, insya Allah caranya untuk pembuatan sertifikat yang lain dimudah. Nah kalau bisa nanti saya coba ajuin ke ketua co-working space-nya. Nanti saya misalkan masukin ibu dulu gitu ya ke itu, nanti bisa langsung koordinasi sama ketuanya untuk memasukkan teman-teman yang lain supaya bisa dapat informasi lebih cepat di situ. Karena alhamdulillahnya untuk sekarang ini belum sampai setahun sih untuk co-working space ini, cuma gerakannya cepet gitu. Jadi dari pas awal dibuat langsung karena lagi corona ya tadinya kita mau bikin bazar di Patimang, udah siap nih dari grup itu, terus tiba-tiba nggak boleh keluar izin, jadi nggak jadi waktu itu bazarnya. Terus saya juga ngisi. Iya, jadi kan nggak jadi ya, sayang banget gitu loh. Padahal itu udah tinggal berapa hari kegiatan, tiba-tiba nggak diizinin gitu ya, udah nggak apa-apa. Kan untuk menyiasati karena kita nggak bisa bazar, nggak bisa jualan keluar, minimal kita lewat online. Nah, kayak tadi kalau usaha yang saya pegang ini kan di Instagramnya juga saya cantumin nomor induk usaha, NIB-nya saya simpan gitu ya, yang surat 2 ini tuh saya simpan di Instagramnya. Terus supaya apa? Supaya orang kan percaya, oh iya gini kan, ini mah usahanya udah terdaftar kan gitu kan, dia akan pilih-pilih lagi lah orang kan kalau udah tahu apalagi makanan jenisnya. Kalau makanan kan orang lebih ingin diyakini gitu ya. Kalau baju-baju yang kayak gini kan sebenarnya nggak usah juga, nggak ini. Cuma kalau misalkan udah ada, itu lebih meyakinkan orang untuk membeli produk kita gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalkan di sini memang ada grup pedagang-pedagang, misalkan ya nanti dikonekkan dengan teman-teman di Mana? Bukan. Saya kira itu. Barusan Bu Bibin kawan. Jadi nanti biar dikonekin aja supaya nanti kebetulan sama di kelurahan itu kan di kecamatan itu sama Pamisbah. Oh iya. Pamisbah juga kan akan sini dekat ya di RW 14 gitu maksudnya. Jadi biar nanti lebih gampang supaya semuanya terkumpul di satu grup ya. Nanti kita ketemu lagi di kecamatan gitu ya. Di
disampaikan untuk teman-teman juga. Terima kasih. Jadi gini pengen saya mah ya, pengen saya gini, saya ingin ada pelaku apa gitu di sini. Nah nanti produknya bisa kan kalau pasar lama seminggu sekali. Saya pengen masuk ke warung-warung gitu. Saya pengen ada pelatihan dulu bikin apa gitu lah sekarang. Ngebantu dia tepung. Nih, ya paling kalau masukan-masukan seperti itu nanti mudah-mudahan bisa realitas. Mudah-mudahan kan ini mah niatan kita baik semua ya. Kalau niatan baik mudah-mudahan pasti ada jalannya gitu untuk ke sana. Nanti saya connecting Jangan sama banyak-banyak 5 orang, Iya. 10 orang dulu. Iya. Masuk apalagi zaman lockdown seperti ini kan kasihan gitu. Ya kalau kita mah agak bening gitu, nah itu di bawah itu lihat buat makan susah. Ya, jadi kadang-kadang kayak kalau udah ada Kita ngasih nggak bisa gitu. Saya dari dulu cita-cita pengen itu pengen ada warung di sini yang dilatih gitu bikin apa, tapi yang jangan bikin tiap hari, ya seminggu sekali semuanya. Jadi kan macam-macam ya, ada cuci wortel, cuci kentang, cuci bawang, gitu. Tapi sebenarnya harus dilatih. ya, ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada jalannya nanti Ini saya mah ayat mengumpulkan. ya nanti saya coba kontak sama ketuanya nanti mudah-mudahan ada juga dari mereka untuk menghubungi ibu semuanya Dulu nanti saya Pak sampaikan. Misbah kan, dulu kan saya kebetulan di bagian gizi kan, saya pelatihan sama Pak Misbah. Iya, sekarang juga sama komisioner Iya, masih masih ekspres itu yang ya. itu sama Pak. Iya. Makasih ya, maaf ibu banyak tanya. Banyak, ibu mah suka ingin gitu kalau ada yang maju-maju tuh apalagi kita membagi nggak bisa. Kita beri pengetahuan gitu. Ya, kita sama-sama. Tapi kita jangan dilepas. Kita bikinnya satu grup aja, sok bikin di sini. Nah ibu ini sok ini mau kemana dia mau masaknya, tapi harus dinaikin dulu. Gitu. Kasih ya nih. Ya mungkin kepada ibu-ibu atau teteh-teteh lain ada yang ingin bertanya Sok enggak? kepada Teh Saya Cynthia. kalau itu tuh udah masuk ada di Facebooknya nggak Pak? Video itu yang gitu. Oh, udah. Jadi lewat WA, lewat WhatsApp ya. Kita lebih dulu jadi di WhatsApp. Kalau punya itunya. Ya, nanti paling saya ajuin ke ketuanya, nanti dimasukin sama ketua gitu. Ya, jadi di grupnya itu ada grup yang ke kelurahan, per kecamatan, sama per kota, terus nanti ada juga grup yang per Wilayah RW. per bidang usahanya. Jadi yang fashion semua, yang makanan semua gitu. Kebetulan kalau saya kan fashion, jadi gabungnya sama grup fashion sebandung gitu. Nanti ada grupnya WA juga sama. Kemarin kita ada pelatihan di Hotel Salway Common yang di dekat Asia Afrika dari sana. Itu jadi kan info-info seperti itu lebih cepat. Iya kan, kalau udah ada jalur info yang kedua, jadi kita gampang ya mau masarin kayak Bibi jualan cilok tuh, mau masarinnya biar jadi cepat, biar ada maju juga gitu. Iya, jadi ya mudah-mudahan nanti lah saya kasih tahu. Saya mah kan kalau udah bisa membaca. Iya. Ya apalagi yang buat sendiri gitu kan kalau yang buat sendiri bisa lebih di apa namanya jadi produk unggulan di Cibiru bisa Kalau dulu lebih belum dari- lockdown paling sering pelatihan hotel-hotel. Ya sekarang malam ya karena susah kalau untuk kegiatan Tapi di luar, alhamdulillah. untuk jualan di luar juga susah gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya juga pasti ada jalan dan rezekinya ya. Kita dipertemukan di sini Tuhan berarti atas izin Allah mudah-mudahan ada jalan ke depan. Amin. Yo di RW berapa nih? 8 ya. Mungkin Ibu mau bertanya? Oh ya. Kalau begitu tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin sekian saja untuk sesi kewirausahaan ini. Nanti untuk selanjutnya untuk menghubungi tetehnya nanti mungkin saya bisa mengirim nomor katanya kepada Ibu atau bagaimana ya. Terima kasih kepada